Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di Gaptek News. Seperti biasa, kalau kita udah masuk ke segmen ini, itu tandanya akan ada beberapa highlight berita mengenai teknologi hardware yang menurut gue menarik tapi nggak tahu kalau menurut lo. Oke, untuk highlight berita yang mau gue bawain, ini sebenarnya sih beritanya sedikit, highlightnya sedikit, cuma ada dua. Dan dua-duanya ini mengenai bocoran dari CPU-CPU terbaru yang akan rilis di tahun 2021. Jadi ini ada dari dua kubu, yaitu Intel dan juga AMD. Intel mulai mengeluarkan CPU desktopnya mereka, sementara AMD mulai mengeluarkan CPU mobile mereka yang memang powerful. Dan mulai ada bocoran-bocoran mengenai performance dari kedua kubu ini seperti apa, baik itu dari Intel ataupun dari AMD. Bersumber dari akun Twitter Geekbench, dia di sana nge-share untuk bocoran dari Intel Core i9 11900K, performance-nya itu seperti apa. Dan di sana dia juga nge-share link yang dimana linknya itu tautannya menuju website dari Geekbench 5, dan itu adalah bagian dari database hasil benchmarknya itu seperti apa. Jadi gua rasa bocoran ini bukan sekedar hanya rumor-rumor semata aja, karena memang udah masuk di database-nya Geekbench. Jika kalian perhatiin, data tersebut menunjukkan juga motherboard Gigabyte Z490 Aorus Master, yang berarti Intel Core generasi ke-11 ini masih kompatibel dengan chipset 400 series Intel. Gue juga bisa berasumsi bahwa ini bukanlah kesalahan data, dikarenakan core yang tercatat juga 8 core 16 thread, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh Intel. Hasil performance menunjukkan kemampuan single core berada di angka 1892, sementara kemampuan multicore ada di angka 10934. Sebenarnya nggak cuma Core i9 11900K aja. Di sini juga ada data Intel Core i7 11700K. Kelihatannya Core i7-nya ini secara performance nggak terlalu beda jauh untuk performa multicore, mungkin karena cuma perbedaan boost clock-nya aja yang menyebabkan kemampuan single core dari i9 tetap jauh lebih kencang. Jika kalian kurang familiar sama skor dari Geekbench 5 ini, secara angka ini sebenarnya performance-nya udah tinggi apa belum, mungkin gue bisa kasih data juga dari CPU-CPU lain yang emang udah rilis di pasaran. Dengan kemampuan segini, untuk single core dari i9 11900K ternyata udah jauh melebihi kemampuan single core dari Ryzen 9 5900X dan Ryzen 7 5800X. Di sini juga kalian bisa lihat bahwa performa single core untuk Core i9 10900K itu semakin ketinggalan. Lalu untuk kemampuan multicore-nya, tentu di sini Ryzen 9 5900X lebih unggul karena 5900X selain IPC-nya yang tetap kompetitif, CPU tersebut unggul di core count karena memiliki total 12 core 24 thread. Tapi menariknya, Core i9 11900K yang punya 8 core 16 thread ini bisa mengungguli Core i9 10900K yang punya 10 core 20 thread. Selanjutnya ini masih dari database Geekbench 5, cuma kali ini yang gua temukan itu bukan CPU desktop, melainkan CPU laptop. Dan kali ini bocorannya ada untuk CPU AMD Ryzen 5900HS dan juga AMD Ryzen 9 5980HS. Dari database ditunjukkan bahwa benchmark ini dijalankan pada laptop Asus ROG GV301. Codename ini adalah seri dari ROG Flow X13, yaitu sebuah ultrabook gaming 2-in-1 dari ROG yang berukuran 13 inch. Jadi bisa diasumsikan bahwa CPU ini masih memiliki power limit yang rendah, mengingat form factor dari Flow X13 ini sangat ringkas dan tipis. Jika dibandingkan untuk performa single core-nya, kedua prosesor ini nampaknya bisa mengimbangi CPU kelas desktop seperti Core i7 10700K atau Ryzen 7 3800X. Nampaknya CPU ini emang layak menjadi CPU laptop gaming yang form factor-nya sangat tipis. Sementara itu, untuk performa multicore-nya, performa masih di bawah Ryzen 7 3800X desktop. Tapi jika kalian perhatiin lagi, improvementnya ini lumayan besar dari CPU 8 core mobile yang sebelumnya pernah ada, seperti Core i7 10875H atau Ryzen 9 4900HS. Jika kemampuan AMD Ryzen 5000 series pada laptop bisa sekencang ini di form factor yang 13 inch, kurang lebih seperti laptop ini gedenya dan kencangnya sekencang itu, gue bisa berasumsi bahwa jika laptopnya form factor-nya sedikit lebih besar lagi, mungkin ada di angka 15,6 inch atau di 17 inch, gue rasa pasti performance-nya akan jauh berkali lipat lebih kencang lagi. Yang kayaknya agak berlebihan sih kalau berkali lipat. Tapi gue yakin pasti akan bisa lebih kencang lagi ketika form factor laptopnya itu lebih besar.
Kenapa? Karena kalau misalkan dengan form factor yang besar, itu tandanya berarti bisa menggunakan motherboard yang jauh lebih mumpuni VRM-nya. Habis itu dengan form factor yang besar juga pastinya bisa disematkan cooling yang jauh lebih baik lagi. Sehingga nanti CPU-nya bisa diberikan TDP dan power limit yang jauh lebih besar. Oke, kira-kira segitulah untuk Gaptek News kali ini. Mungkin ya memang agak singkat karena menurut gua ya memang lagi itu sih yang benar-benar in dan gua memang interest untuk bahas. Kira-kira menurut kalian gimana? Apakah kalian udah mulai merasa tertarik dengan CPU-nya Intel di PC? Atau kalian justru lebih tertarik dengan CPU mobile-nya AMD yang akan datang nanti karena akan ada banyak laptop gaming ke depan yang menggunakan CPU-nya AMD? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.